Assalamualaikum. Apa kabar sobat kebun? Bagaimana tanaman di kebun masing-masing? Sudah tambah oke, tambah subur? Semoga begitu ya. Dengan kita sharing-sharing pengalaman cara merawat, bisa meningkatkan kesuburan dan pengetahuan kita tentang tata cara merawat masing-masing plant di kebun kita. Kali ini kita akan membahas mengenai Monstera mini. Ayo, ada yang tahu enggak apa nama latin dari Monstera mini? Monstera mini ini biasa disebut juga dengan Monstera radispora tetrasperma atau biasa juga disebut dengan Monstera mini. Kenapa disebut Monstera mini? Karena Monstera untuk jenis ini dia memiliki size daun atau ukuran daun yang lebih kecil dibandingkan dengan jenis Monstera lainnya. Contohnya Monstera King ataupun Deliciosa ya. Selain untuk membuat suasana di tanaman di kebun kita atau di dalam rumah kita jadi segar, dia juga bisa memancarkan energi positif ya sobat kebun. Tapi jangan lupa, semua tanaman jenis Monstera itu cukup beracun loh apabila tidak sengaja terkonsumsi. Jadi hati-hati ya, jauhkan jangkauan dari anak balita kita ataupun hewan peliharaan kita. Secara umum, untuk menjaga atau mengeluarkan keindahan dari daunnya, tentu saja cara perawatan kita juga harus sesuai ya. Ketika kita merawatnya sesuai dan cocok, maka dia akan berkembang biak dengan baik. Yang pertama kali, yang ketika kita membicarakan mengenai cara perawatannya, tentu saja yang paling penting adalah yang menunjang pertumbuhan dari akar tanaman kita, yaitu pertumbuhan dari akar Monstera mini kita. Yang harus kita perhatikan setiap kali kita memilih media tanam untuk tanaman kita, jangan lupa ya, harus diperhatikan keporosan dari media tanam, dan tidak lupa dari media tanam kita nutrisi atau cakupan nutrisinya juga harus kita perhatikan. Untuk cakupan nutrisi biasanya kalau di kebun kami khusus tanaman Monstera ini hampir kurang lebih sama ya dengan tanaman Philodendron lainnya, yaitu dia media tanamnya poros tapi harus bisa menahan kelembapan dari media itu sendiri. Hal ini untuk menjamin pemaksimalan pertumbuhan atau penyerapan nutrisi akar untuk pertumbuhan tanaman kita. Biasanya kalau di kebun kami itu memakai sekam atau bisa juga diganti dengan pakis ataupun andam ya sobat kebun. Selain itu jangan lupa adalah pencampuran tanah humus. Kenapa kita memerlukan tanah humus? Karena biasanya di tanah humus itu adalah terkandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman kita. Oh ya sobat kebun, untuk tanaman Monstera ini seperti kita tahu dia juga cukup menyukai sinar matahari ya. Jadi jangan lupa untuk peletakannya kita harus memperhatikan kecukupan cahaya matahari. Nah seperti ini sobat kebun, corak ataupun motif dari Monstera mini. Jadi ada karakter khas dari daun Monstera mini, yaitu sobekannya dia lebih konsisten ya, kiri kanan, dan terkadang muncul juga lubang seperti Monstera Deliciosa King seperti pada gambar. Gimana sih caranya untuk memaksimalkan pertumbuhan daun supaya pertumbuhan daunnya bisa maksimal? Selain tadi seperti yang kami sampaikan media tanam, itu adalah kecukupan dari sinar matahari. Meskipun tidak begitu memerlukan atau tidak selalu harus terkena sinar matahari langsung, tapi
dia tetap memerlukan pencahayaan yang cukup. Jadi ada baiknya kalau sobat kebun tidak mau repot mengeluarkan atau memasukkan tanaman. Biasanya kalau kami memang peletakan tanaman ini di indoor ya sobat kebun. Jadi karena peletakannya di indoor, otomatis kita harus rela agak capek sedikit, dalam artian sesekali kita harus mengeluarkan sebagai penjemuran dari tanaman itu sendiri. Kalau sobat kebun tidak mau repot, silahkan diletakkan di dekat jendela rumah kita yang sekiranya dia tetap menerima atau mendapatkan sinar matahari pagi secara maksimal. Dan jangan lupa ya, untuk proses pertumbuhan atau tumbuh kembangnya, kebutuhan kadar air juga harus diperhatikan. Dalam memperhatikan kebutuhan kadar air, kita harus secara kontinu melakukan proses penyiraman. Ada baiknya penyiraman dilakukan secara rutin. Tapi ingat, segala sesuatu yang biasanya berlebihan itu pasti memiliki efek yang kurang bagus. Jadi selain rutin, kita harus tahu kebutuhan dari tanaman kita. Biasanya kalau untuk jenis tanaman monstera ini tidak setiap hari ya disiramnya, cukup seminggu itu 2 atau 3 kali penyiraman. Hal ini untuk mencegah atau meminimalisir peluang air itu sendiri menggenang dalam media tanam, dan untuk meminimalisir akar yang busuk. Dan ingat ya sobat kebun, seperti video-video sebelumnya, untuk penyiraman itu jangan sekali-sekali dilakukan pada siang hari. Karena apa? Penyiraman pada siang hari itu justru menstimulasi atau mengakibatkan akar londot atau busuk. Karena seperti kita tahu ya, ketika siang hari itu terjadi pemaksimalan kegiatan fotosintesis. Jadi sebaiknya kalau kita melakukan penyiraman, kita lakukan di pagi hari atau di sore hari. Baiknya sih sebelum atau sesudah matahari terbit dan terbenam ya. Sedangkan untuk tumbuh kembangnya, seperti kita tahu karena monstera ini masuk dalam kategori atau dalam klasifikasi tanaman philodendron, tentu saja dia memerlukan media untuk menunjang pertumbuhan ke atasnya. Jadi pastikan atau siapkan turus untuk menjamin postur atau posisi tumbuh tanaman kita supaya dia bisa tumbuh ke atas ya sobat kebun. Sebenarnya bisa aja sih kita tidak memakai turus, tetapi tentu saja kalau kita tidak memakai turus karena dia juga memiliki akar angin seperti jenis tanaman philodendron lainnya, itu otomatis dia akan tidak beraturan. Dia akan sangat cepat pertumbuhannya apabila kita siapkan turus atau tiang penyangga untuk menunjang pertumbuhan monstera ini ke atas. Karena seperti yang kita tahu, tanaman monstera ini adalah termasuk tanaman yang merambat. Nah seperti ini. Jadi ketika dia nanti kita siapkan turus, jadi akar anginnya itu secara alamiah akan mencengkeram atau dia akan secara alami itu melingkari ataupun bertumpu atau sebagai bertumpu pada turus yang sudah kita siapkan lagi. Oh ya sobat kebun, seperti selain peletakannya, media tanam ataupun sistem irigasinya, untuk memaksimalkan kebutuhan nutrisinya, kita harus memberikan pupuk secara kontinu ya sebagai nutrisi dari tanaman kita.
Pupuknya tidak harus kimia kok, bisa saja kita menggunakan pupuk hidroponik ataupun pupuk dari hewan atau biasa disebut dengan pupuk kandang. Biasanya untuk tanaman ini, karena kalau di kebun kami media tanam sudah memilih humus dan campuran pupuk kandang, kami hanya memberikan paling 2 bulan sekali ya, karena sejauh ini pertumbuhan dari tanaman di kebun kami itu sudah kami perhatikan sudah cukup oke. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, yang lebih mengerti tanaman atau kebutuhan di kebun kita itu adalah kita sendiri. Jadi silakan sobat kebun memperhatikan plan, dikira perlu nggak ini ditanam. Nah, makanya setiap hari harus ditengoki ya tanamannya sobat kebun. Kalau untuk pot ataupun sarana yang menampung media tanam, jangan lupa ya, secara berkala itu harus diganti. Tujuannya apa penggantian pot sebagai tempat media tanam diganti? Karena semakin besar dari tanaman kita, itu akar yang dia punya itu akan semakin banyak. Seperti yang kita tahu ya, akar angin pada tanaman philodendron itu bisa juga menjadi tanaman aktif. Jadi ketika pertumbuhan akar dari tanaman kita bisa kita maksimalkan, insya Allah tanaman kita juga bisa lebat dan menghasilkan tanaman yang subur dan mengkilat sehingga sehat dan enak dipandang. Demikian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.